Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Abi Maryam. Seperti biasa, kita setiap hari di masa lockdown COVID-19 ini. Jadi kita istirahat di rumah, tapi kalau saya lebih memilih di sawah ya. Karena banyak hal yang bisa kita lakukan di sawah. Berikut terintegrasi dengan kebun percobaan. Dan disinilah hari-hari saya melakukan kegiatan sambil mengontrol perkembangan sawah. Dan juga saya melakukan beberapa penelitian kecil ya, yang cemen ya, penelitian pura-pura ya, yang tidak ada metodologinya ya, suka-suka ya. Jadi hari ini saya akan coba posting sesuatu yang bisa bermanfaat bagi teman-teman semuanya ya. Di masa virus corona seperti sekarang ini, banyak sekali orang-orang sudah panik ya. Sebenarnya kita bisa mengikuti saran-saran daripada orang yang lebih mengerti ya. Jadi kadang-kadang banyak orang yang tidak mengerti mengambil satu kebijakan atau nasihat yang disampaikan kepada masyarakat, sehingga bukannya tambah menenangkan masyarakat, malah semakin membuat panik ya. Sebagaimana telah dijelaskan oleh para ahli kesehatan, bahwa kepanikan itu justru akan membuat sistem imun kita menurun ya. Sementara virus corona ini bisa teratasi ya, bisa dilakukan diatasi oleh tubuh kita sendiri jika tubuh kita dalam kondisi sehat ya, dengan tingkat imunitas yang tinggi ya. Jadi saya akan memaparkan beberapa tanaman yang bisa mungkin ya bisa membantu meningkatkan imunitas tubuh ya. Imun ya. Ya. Jadi beberapa tanaman ya yang ada di kebun saya, di antaranya seperti yang sudah saya upload sebelumnya, itu adalah ciplukan ya. Ciplukan seperti ini. Sebelumnya kita akan mengenal tanaman ini satu persatu, karena kalau tidak kenal katanya tidak sayang ya. Seperti tanaman ciplukan ini dulu sempat terbuang, disia-siakan ya. Sekarang harganya di supermarket itu 500.000 per kilogram. Ini ya, lebih kurang ya, mungkin lebih ya, kalau dari luar negeri lebih. Nah, ini buahnya seperti ini ya. Ini sudah pernah saya posting, tadi bisa Anda lihat video saya sebelumnya. Ini ya, nah ini buah ciplukan yang sudah kuning bisa bisa dimakan ya. Manis ya, cuma agak asam kalau yang lokal. Ini yang lokal punya ya. Jadi kemarin kita udah nanam yang impor ya, bukan impor sebenarnya, cuma saya beli di luar negeri. Kemudian buahnya saya bawa pulang ke rumah, sampai ke rumah buahnya udah busuk semua karena kelamaan di bagasi. Jadi saya tanam, alhamdulillah ada tumbuh sekitar 20-an. Itu taman yang pertama, ciplukan. Jadi ini enggak kita bahas secara mendalam karena sudah pernah saya posting sebelumnya. Dan penggunaan ciplukan ini, batang beserta akarnya direbus, kemudian airnya diminum. Bagaimana cara perebusannya dan teknisnya bisa Anda lihat di video saya sebelumnya. Kemudian yang kedua, ya, tanaman yang kedua, saya akan mulai dari tanaman yang bahasanya tidak begitu panjang. Kita akan cari, banyak sekali tumbuh di kebun saya. Nah, ini masih bayi nih. Ini ya, kita cabut ya, biar mudah kita amati ya. Kita cari tempat yang agak yang backgroundnya. Nah, ini dia. Kita ambil background sumur. Ini dia. Ini semacam tanaman markisah ya. Kalau kami bilang ini markisah hutan. Ataupun kalau di sini rambutan hutan. Atau kami sering menyebut rambut buah ya, rambut buah karena monyet sering makan. Buah itu monyet dalam bahasa Aceh ya. Jadi monyet suka sekali buah ini ya. Ya. Ini buah ini ada keistimewaannya ya. Jadi kalau dia masih muda, buahnya masih muda, ayo kita lihat yang sudah berbuah ya.
Jadi buah yang masih muda itu dia beracun. Ya. Saya nggak tahu juga, belum pernah tes, tapi saya baca di internet itu katanya beracun. Ini dia belum berbuah juga ini ya. Kita cari yang sudah berbuah ya. Jadi kalau dia masak baru dia berkhasiat ya. Dia enak seperti markisah, dalamnya seperti markisah. Nah ini masih hijau seperti ini, jangan dimakan ya. Ini belum begitu matang. Belum nampak kan ini ya. Saya zoom dulu. Iya, ini dia. Dia ada rambut-rambut seperti ini ya. Makanya dikatakan rambutan. Rambutan, bukan rambutan nih, sejenis markisah dia, kecil-kecil. Nah, kalau bahasa di internetnya bisa Anda cari atau searching dengan kata kunci rambusa. Oke, kita lanjutkan untuk mencari tanaman lain yang ada di kebun saya. Tanaman itu adalah ini dia ya. Ini namanya tanaman tin ya. Tanaman tin ini lumayan mahal ya. Untuk jenis-jenis tertentu dia sampai jutaan harganya ya. Tapi sebenarnya khasiatnya sama ya. Yang murah, yang mahal, khasiatnya sama. Ini sudah lama tidak saya rawat, banyak sekali yang sudah mati. Ini sekali gulma-gulma, ini dia ya. Atau kita lihat yang lebih jelas ya di sini ya. Ini sejenis ara dia kan, sejenis ara, tapi ini manis buahnya, bisa dimakan. Ini dia buah yang masih muda. Yang masih muda bisa sayur, biasanya kalau udah masak manis sekali dia, seperti madu. Tanaman tin ini cukup bagus untuk meningkatkan imun tubuh kita ya, imunitas ya. Jadi yang digunakanlah daun yang jangan terlalu tua, jangan terlalu muda ya. Dijemur, kemudian dibuatkan teh ya. Kalau mau direbus langsung boleh ya, direbus langsung boleh. Tapi kalau kita banyak, kita simpan, kita jemur dulu sampai kering, menjadikan teh ya. Kalau nanti bisa direbus seperti kita merebus teh ya. Sebaiknya jangan digunakan gula ya, biarkan dia alami. Kita minum sehari 1 kali saja ya. Jadi ini tanaman tin bisa Anda dapatkan di online shop ya. Di online, di internet banyak ini yang jual, baik bibit maupun dalam bentuk teh yang sudah jadi ya, baik dia teh celup maupun teh untuk rebusan. Oke, saya di sini punya 32 jenis tanaman tin yang sudah tidak sempat lagi saya rawat ya. Ini kalau ini Green Jordan namanya, ini mudah tumbuh, mudah beradaptasi. Ada ini Green Jordan, ada juga ini Panache Tiger. Kemudian ini ada MR. Ini yang mahal dulu mahal sekali ini. MR ini Martinenca rimada namanya. Ini juga ini apa namanya ini, yang dari Amerika nih ya. Adriatic ya. DH Adriatic. Kemudian ini tag name-nya udah hilang, tapi seingat saya ini kayaknya Panache Tiger. Dan banyak sekali sampai ke sana tuh tanaman tin semuanya sudah tidak terawat lagi, yang sudah gundul, tidak ada daunnya lagi. Nah kalau ini apa? Ini ada tag name-nya juga sudah hilang, sudah rapuh lagi. Kalau ini Albacor dari Spanyol ya, Spanyol. Albacor comuna. Ini Amoros, Den Amoros. Ini dari Spanyol juga, buahnya hitam ya. Buahnya hitam. Nah ini Blue Giant. Ini ada Blue Giant, masih ada. Oh Kalimirna, ini Kalimirna. Ini masih ada tag name-nya. Kita beli pot Kalimirna. Saya beli dulu dari Pak Wiarso, Pak Warso. Ini masih ada tag name-nya. Ini yang tumbuh inilah yang saya sebutkan tadi, rambusa ya. Dia bisa tumbuh di mana aja nih rambusa ini. Tidak perlu kalian tanam nih ya, bisa tumbuh sendiri dia ini rambusa ini. Tinggal kalau kalian sudah mengenal tanamannya, kalian bisa merawatnya saja. Dia tumbuh liar ya, rambusa sebagai tanaman gulma. Oke, yang terakhir, tanpa sengaja kita sudah bertemu dengan tanaman terakhir yang kita ingin share pada hari ini, yaitu tanaman temu putih ya. Ini dia hampir sama dengan kunyit putih, hampir sama dengan satu lagi. Kalau kunir dan kunyit sama ya.
temu putih. Kalau temu biasanya ada warna lembayung di sini di tangkai daunnya. Ini temu dia. Maka dia temu lawak, maka dia temu putih, temu kuning, temu ireng. Ya. Itu bedanya seperti di situ ya. Kalau kunyit putih dia ada bintik-bintik putih dia di daunnya. Bintik-bintik putih. Ini nampaknya bintik-bintik putih yang ada nih. Karena ini penyakit, saya nggak tahu juga. Kita lihat yang lain. Ini, nah ini sudah besar sekali nih buahnya nih. Sudah bisa kita panen nih. Ini sudah pernah mati sekali, kemudian tumbuh lagi. Nah, kalau ini tidak ada tulang berwarna merah di tulang daunnya ada. Cuma karena sudah tua, hilang dia tulang ini ada ya. Jadi ini namanya temu putih ya. Atau kalau tidak ada yang warna merah di tulang daunnya, itu namanya kunyit putih. Nah, sama saja khasiatnya. Khasiat untuk mencegah corona ya. Bukan mencegah corona sebenarnya, memperkuat daya tahan tubuh. Sehingga jika ada virus corona, tubuh mampu melakukan perlawanan terhadap virus itu ya. Jadi kita sebut ini tanaman perisai corona ya. Nanti judulnya kita kasih tanaman perisai COVID-19 ya. Jadi ini sudah mati kayaknya. Ini kalau sudah mati seperti ini sudah bisa kita panen karena buahnya biasanya dia setelah mati dia akan tumbuh jadi tanaman baru. Ini kayaknya dia masih kecil, jadi kita perlu membiarkan supaya dia tumbuh lagi, dia semakin lama semakin membesar umbinya ya. Kalau coba kita cabut ya, coba saya cabut. Oh ya, ini masih kecil ya, umbinya masih kecil ya, masih kecil ya, umbinya masih ini sudah tumbuh. Ini bisa kita potes, kemudian kita tanam ulang. Ini bisa kita perbanyak lagi ya. Nah, kita perbanyak lagi. Nah, ini kita bawa satu, kemudian kita akan cari kunir temu putih yang sudah bisa kita panen. Ini salah satunya masih kurang, masih segar ya, jangan dipanen dulu. Pilih tanaman yang sudah daunnya sudah mati ya, itu sudah siap kita panen. Jadi kunir putih ini juga mengandung senyawa-senyawa yang cukup banyak ya, terutama vitamin C, zat besi, apalagi kemarin saya lupa ya, bisa Anda lihat di internet ya. Semua bisa kita temukan informasinya internet ya, sudah lumayan enak sekarang ya, zaman sekarang ya. Kalau dulu kami harus cari secara manual ya. Kalau sekarang semua telah tersedia di internet informasi terkait dengan tanaman obat. Nah, jadi kita cari satu untuk kita gali. Kayak yang tadi ya, harus kita ini ya, yang tadi aja ya.
Oke, kita akan cuci dulu untuk bisa melihat lebih jelas umbinya, rimpangnya ya. Oke, sudah selesai kita cuci. Kita akan coba bawa ke base camp supaya lebih mudah kita melihatnya. Nah, jadi begini rimpangnya yang jadi secara otomatis tanaman kunyit atau sejenisnya, tanaman temu, tanaman kunir dan sebagainya, temulawak dan sebagainya. Tadi jahe juga sama ya. Jika kita tidak panen pada saat dia daun-daunnya sudah mengering, dia akan tumbuh kembali, membentuk tanaman baru, sehingga umbinya itu bisa nanti berlapis-lapis ya. Nah, seperti kita lihat ini yang induknya itu yang ini. Makanya disebutkan induk kunyit, induk jahe. Induknya bulat ya seperti ini. Ini yang pertama kita tanam dulu. Jadi keluar rimpang-rimpangnya. Jadi kalau nggak dipanen, ya rimpang-rimpang ini pun akan jadi induk juga dia. Seperti ini. Ini sudah membentuk induk juga ya. Sudah bulat ya seperti ini. Kadang-kadang tanaman temu putih atau kunyit putih ini ada namanya kantung air. Dia ada bulat-bulat ya, tapi bukan umbi dia. Dia penyimpan air. Tapi kita tidak temukan itu di sini pada tanaman ini. Mungkin pada saat kita cabut terputus ya, karena tanahnya tanah liat bukan tanah gembur. Jadi kalau kita gali itu ada dalam tanah. Biasanya untuk cara budidaya, kalau teknik saya membudidayakan kunyit di sini, setiap panen itu yang kecil-kecil nggak saya ambil supaya dia tumbuh lagi jadi tanaman baru ya. Jadi kita tidak perlu melakukan penanaman ulang pada tanaman-tanaman sejenis kunyit ini. Nah, jika daunnya sudah kering seperti ini sudah bisa panen. Nah, jadi kalau belum kering jangan dipanen dulu ya. Berarti masih dalam masa pertumbuhan. Nanti masih banyak rimpang-rimpangnya seperti ini nanti ya. Masih ada yang muda-muda. Tapi kalau sudah mengering daunnya semua, udah bisa dipanen. Dia sudah bentuknya seperti ini nanti. Ya. Jadi mengenai cara penggunaan temu putih ini untuk mencegah corona, nanti kita bersihkan dulu semua ini. Kita akan coba jelaskan lagi lebih mendalam ya. Ini hanya untuk pengenalan aja tanaman-tanaman yang saya koleksi di base camp saya ini atau di Tunas Nursery, Tunas Harapan Nursery. Kita akan coba membuat ramuan kunir putih ya. Kunir putih yang sudah dibersihkan, kita timbang dulu 50 gram. 53 ya, lebih sedikit deh. 50 gram ya. 50 gram. Ya, kira-kira 50 gram ya. Kemudian kita parut. Kemudian ditambahkan air setengah gelas ke dalam hasil parutan. Kemudian diremas-remas ya. Diremes-remes kayak santan ya. Diremes-remes kayak kita meremas santan.
Ini paling bagus di blender ya. Kalau di blender tentu dia sari-sarinya itu lebih banyak yang keluar ya. Kemudian diperas seperti kita memeras santan ya. Kemudian tambahkan madu ya. Usahakan madu asli. Udah keluar. Kira-kira 1 sampai 2 sendok. Kira-kira aja ya. Atau sesuai dengan selera. Ya, oke. Sekarang kita aduk. Harum sekali ya. Jadi setelah diaduk merata baru diminum ya. 1 hari 1 kali ya. Bismillahirrahmanirrahim.